Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ruang Inspirasi Channel. Yuk tambah wawasanmu dan bakar semangatmu di channel ini. Sahabat inspirasi, kali ini saya sedang berada di perkebunan. Di kebun ini banyak sekali tersimpan tanaman-tanaman yang luar biasa. Ini ada tanaman jeruk, kemudian ada tanaman durian, 4 tahun sudah berbuah katanya. Nah, tapi di video kali ini kebetulan saya sedang berada di kebun ini untuk bertemu dengan seorang petani sukses di Kota Jember. Banyak orang atau sebagian orang mungkin tidak mau menjadi petani, entah karena pekerjaan yang berat ataupun sulit dilakukan. Tapi tidak dengan seorang bapak yang luar biasa satu ini. Beliau sudah menekuni dunia pertanian yang sudah cukup lama dan sudah sukses di bidang pertanian. Seperti apa kisahnya? Seperti apa inspirasi yang akan kita dapatkan dari bapak yang luar biasa ini? Terus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Sahabat inspirasi, sekarang saya sudah dengan seorang petani yang sukses di Kota Jember. Tentu sebelum menonton video ini lebih lanjutnya, agar kita semua tahu dan kita saling bisa kenal, oleh sebab itu saya akan berikan waktu kepada Bapak Jumantoro selaku petani yang sudah sukses di Kota Jember untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumantoro, tinggal di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Inspirasi itu tadi kita sudah bersapa dengan Bapak Jumantoro yang berasal dari Kota Jember. Pak Jumantoro, ini sudah berapa lama terjun di dunia pertanian? Dan apakah dari awal sudah di pertanian atau seperti apa? Ya, jadi saya terjun ke pertanian ini awalnya adalah karena saya melihat pertanian sudah mulai ditinggalkan oleh anak muda. Saya dulu lulus sekolah SMEA, mencoba berbagai macam usaha, dan juga saya sempat mendaftar menjadi TNI. Nah, tapi ternyata saya malah terjun ke dunia TANI, tani. Jadi saya sempat jadi supir, sempat jadi tukang bersih-bersih, sempat menjadi pedagang kaki lima, dan akhirnya saya melihat bahwa pada era itu ada yang namanya program KUT, di mana kelompok tani ternyata hanya dijadikan objek oleh oknum-oknum sehingga banyak petani yang dirugikan. Makanya saya bersama kawan-kawan saat itu kita terjun ke pertanian. Ada beberapa anak muda yang terjun ke pertanian. Tujuannya bagaimana petani ke depan menjadi petani yang berwawasan entrepreneur atau berwawasan wirausaha. Karena kebetulan saya melihat saat ini adalah petani hanya sebatas bertani, tapi tanpa mereka melihat peluang pasar. Makanya saya akhirnya kurang lebih tahun 2000 saya terjun ke pertanian. Saya mencoba mengelola pertanian apa adanya, sehingga saat itu alhamdulillah ternyata banyak gagalnya, sehingga saya akhirnya bergesekan dengan teman-teman yang memang punya keahlian. Dan ini adalah salah satu contoh yang dulu adalah tanah yang kurang produktif, kita beli, kita jadikan kebun hortikultura, sehingga di sini menjadi tempat edukasi buat anak-anak pelajar, anak-anaknya petani, bahwa sektor pertanian ini ke depan masih punya peluang dan menguntungkan. Oke, sahabat inspirasi, memang Pak Jumantoro sudah menekuni bidang pertanian sudah cukup lama Pak ya. Tapi dalam berjalannya waktu tidak hanya menjadi seorang petani, sudah menjadi pedagang, terjun di supir juga pernah, dan sekarang sudah sukses di dunia pertanian. Pak Jumantoro,
Sebagian orang mungkin di luar sana tidak mau menjadi seorang petani. Mungkin pandangannya kerjanya susah, kemudian berat, kotor dan lain sebagainya. Kenapa Pak Jumantoro memilih untuk menjadi seorang petani? Apa motivasinya, Pak? Jadi sebenarnya pekerjaan petani itu sangat mulia ya. Jadi saya melihat bagaimana pangan itu tetap dibutuhkan oleh manusia selama masih bumi berputar. Dan ini menjadi sebuah peluang yang harus kita tangkap bersama. Dan bagaimana ke depan anak-anak muda ini jangan sampai tidak mau bertani. Nanti kalau sampai anak-anak muda di Republik ini sudah tidak mau bertani, maka sektor pertanian akan dikuasai oleh orang lain. Dan orang lain pastinya bukan orang kita, orang luar. Dan mereka akan investasi besar-besaran. Maka bagaimana anak cucu kita ke depan bisa survive di pangan pada saat tanah kita dikuasai oleh orang lain. Makanya saya berprinsip bahwa pertanian ini adalah pekerjaan yang mulia, yang memang awalnya seakan-akan kalau kita bicara petani, jangankan orang lain. Saya dulu pernah pada saat saya menginginkan istri saya untuk saya jadikan istri, mertua tidak mau karena ditanyakan pekerjaannya apa? Petani. Lah, petani kata masa depan tidak kelihatan. Apa? Kenapa? Pertanian dianggap kumuh, kotor, jelek dan tidak punya penghasilan. Tapi bagaimana pada saat kita punya inovasi, kita punya mimpi, tidak ada yang tidak mungkin bisa kita kerjakan dan itu insya Allah menguntungkan. Luar biasa, sahabat. Jadi apapun pekerjaan kita, selama itu kita melihat peluang di sana, walaupun menjadi seorang petani yang sukses itu tidak masalah. Semua bisa kita lakukan, apalagi untuk bermanfaat untuk orang lain. Pak Jumantoro, selain menjadi petani, Bapak juga menjadi seorang pengusaha dan menjadi ketua petani se-Indonesia, Pak ya? Se-Jember. Boleh dijelaskan, Pak, organisasinya? Ya, saya kebetulan lama di Kontak Tani Nelayan Andalan. Saya sebagai sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan dan sekarang saya menjadi ketua HKTI Kabupaten Jember, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember, dan saya juga ketua APPI, Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur. Dan ini adalah semacam kerja sosial yang katanya saya tadi adalah PLT, petugas lillahi ta'ala. Bagaimana kita menelurkan, bagaimana kita bisa mengkritisi kebijakan yang kedepannya betul-betul berpihak kepada petani. Luar biasa, sahabat. Selain menjadi seorang petani, pengusaha juga menjadi seorang ketua. Pak Jumantoro, beberapa waktu lalu Bapak sempat viral, Pak, di media sosial, bahkan di TV nasional. Sahabat Inspirasi mungkin sudah nonton dan sudah tahu dengan Pak Jumantoro. Apalagi warga Jember, Jawa Timur, saya yakin dan percaya sudah banyak kenal dengan Pak Jumantoro. Beliau waktu itu melakukan aksi atau demo sendirian, betul Pak ya? Ya, betul. Di depan Pemkab Jember, menyampaikan aspirasi. Aspirasi apa yang ingin disampaikan, Pak? Jadi saya melihat bukan kita tidak pro dengan kebijakan pemerintah, tapi harapan kita bahwa kebijakan itu harus dilihat aspek menguntungkan atau merugikan petani. Jadi waktu itu kita melihat ada sebuah kebijakan yang akan dipaksakan. Yang pertama adalah pengurangan pupuk subsidi yang sangat arogan. Yang kedua adalah pemberlakuan kartu tani yang pada saat itu memang petani belum siap. Yang terakhir adalah bagaimana tidak ada jaminan pasar kepada produk-produk pertanian. Jadi ironi di Republik ini bahwa petani disuruh meningkatkan produksi, tapi saprodinya dibatasi, pasarnya tidak ada jaminan pasar yang pasti. Sehingga kita berharap ke pemerintah, karena apa yang kita rasakan mulai Adam Malik sampai Adam Malik meninggal, petani hanya dijadikan objek. Bagaimana ke depan regulasi kebijakannya, petani harus dijadikan subjek di sektor pertanian. Sekarang adalah tanggal 16 Oktober 2020 dan kebetulan saya bersama dengan seorang petani yang sudah sukses. Pak Jumantoro, kira-kira apa harapan ke depan untuk petani-petani Indonesia dan untuk anak-anak muda Indonesia di sektor pertanian dan di Hari Pangan Nasional sedunia ini, Pak? Jadi kita berharap bahwa Hari Pangan Sedunia ini menjadi sebuah momentum bagaimana anak-anak muda yang kuliah di pertanian, yang mereka berpendidikan di pertanian untuk mau menjadi petani yang profesional. Sehingga ke depan pangan kita betul-betul aman. Kenapa? Kita bercita-cita bagaimana kita berdaulat pangan. Tapi pada saat kebijakan pemerintah anak-anak mudanya tidak mau bertani, maka bukan kedaulatan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Sehingga kita berpikir ke depan bagaimana pemerintahnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana dinamika regulasi kebijakannya berpihak pada kepentingan petani. Karena kita berpikir saatnya petani berdaya, bukan diperdayai.
luar biasa sahabat. Saatnya petani berdaya bukan diperdaya. Petani Pak, saya lulusan agribisnis pertanian, namun saya sekarang terjun di dunia properti. Dan mungkin pikir saya bingung sektor apa yang harus saya kembangkan dan bagaimana caranya saya bisa mengembangkan sektor itu Pak. Kira-kira masukannya untuk saya dan anak-anak muda yang mau terjun di dunia pertanian itu seperti apa Pak? Cintailah apa yang kita kerjakan. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga apa? Kita tidak usah berpikir macam-macam, berilusi dan berilustrasi, tapi kita kerja nyata. Apa yang bisa kita kerjakan itu yang kita lakukan. Sehingga saya ini S3, SD, SMP, semia. Ya, tapi paling tidak bagaimana minat bertani itu berangkat dari hati, bukan karena kita ikut-ikutan. Pada saat kita berangkat dari hati, tidak ada yang tidak mungkin, karena dengan cinta kita bisa melakukannya. Luar biasa sahabat, kata-katanya Pak Jimantoro ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kata-kata kemudian masukan-masukan untuk kita semua, begitu juga dengan saya, itu membuat inspirasi yang luar biasa untuk kita semua, supaya kita mau lagi membuka pola pikir kita untuk di dunia pertanian. Karena sangat jarang sekali sekarang anak-anak muda untuk terjun di dunia pertanian, karena mungkin memilih di pekerjaan, di bank dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya video ini, semoga Pak ya, banyak anak-anak muda yang mau terjun di pertanian, tetapi bukan dengan ikut-ikutan, harus dengan hati dan keikhlasan dan cinta. Wah, luar biasa. Pak Jimantoro, terakhir Pak, untuk sahabat-sahabat inspirasi, mungkin ada pantun atau puisi tentang pertanian di Hari Pangan Sedunia ini Pak. Silakan Pak. Jadi kita di Hari Pangan Sedunia ini hanya sebatas bagaimana sektor pertanian ini menjadi lebih diperhatikan. Terutama kita bicara pangan, ada pepatah mengatakan logistik tidak pernah memenangkan peperangan, tapi tanpa logistik tidak mungkin peperangan itu dimenangkan. Artinya logistik yang cukup, pangan yang cukup untuk menopang sebuah pertempuran itu tentu butuh yang namanya pangan. Katanya jangan sampai istilahnya buah pepaya, buah nanas. Kita yang bergaya, orang lain yang panas. Kan? Bagaimana sektor pertanian menjadi sebuah sektor yang ke depan lebih menarik dan menguntungkan, sehingga ke depan sektor pertanian di sebuah sektor yang menjadi sebuah rebutan oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana kita harus bisa mandiri di pangan? Dengan cara anak-anak muda harus terjun ke sektor pertanian. Wah, luar biasa, sahabat inspirasi. Mudah-mudahan kita semua anak-anak muda, ayo kita beramai-ramai untuk jadi seorang petani yang sukses Pak ya. Ini apa tipsnya menjadi seorang petani yang sukses? Sekarang dengan era teknologi, saya akan gaptek ya. Tapi paling tidak kita punya kemauan. Lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Seperti contoh saya di sini kita bikin kebun yang awalnya dulu saya ditertawain 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada saat panen sekarang orang lain yang kesini ngambil duluan. Nah, tapi inilah lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain dengan teknologi. Saya pikir anak-anak muda yang sarjana, S1, S2 akan lebih melihat dunia maya sebagai penyeimbang, sebagai pusat informasi, dan itu jadikanlah sebuah alat, jadikan sebuah media untuk mencari peluang di sektor pertanian. Karena tanpa pertanian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat anak muda itu lebih kreatif, inovatif, membaca peluang, saya yakin sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Wah, sahabat inspirasi, tanpa pertanian tidak ada apa-apanya. Jadi semua sektor apapun itu semua berawal dari pertanian. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk terus mengembangkan dan melihat peluang di sektor pertanian. Pak Jimantoro, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan bersama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sejahteranya petani, sejahteranya Indonesia. Petani berdaya, Indonesia jaya. Merdeka! Merdeka!